Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dan pendengar di Roja Darussalam dimanapun berada, sebentar lagi kita akan kajian Istiqlal Ibni Ahlussunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Roni Nurmiansyah Sarjana Syariah. Dengan tema kita hari ini adalah syafaat di hari kiamat. Kajian kitab Ushul Sunnah 10 karangan Imam Ahmad Syekh Asy-Syafii. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid, Kompleks Roja Darussalam dan Kakak Tauhid nomor 326, Tanah Semut, Provinsi Palembang. Mari kita simak apa yang beliau sampaikan dan semoga ini akan menjadi manfaat bagi kita, keluarga, sahabat, kerabat serta pendengar Roja Darussalam maupun saudara yang ngaji di mana berada. Tamat masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan nikmat untuk terus belajar ilmu agama di tengah wabah yang sedang menimpa negeri kita. Dan semoga ini adalah sebuah ikhtiar, sebuah usaha, upaya untuk mengangkat bala. Karena kata seorang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma nazalal bala illa bizanbin." Tidaklah wabah turun melainkan disebabkan oleh dosa. Wa ma rafa'a illa bitaubatin, dan tidaklah diangkat wabah melainkan karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah wahai pendengar radio ya Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab syarah atau penjelasan dari matan Ushul Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad ibn Hanbal, seorang imam ahli sunnah. Dan ini adalah perjumpaan kita yang ke-10 dengan syarah dari Syekh Sa'ad Asy-Syadzili hafizahullah ta'ala. Dan ini adalah perjumpaan kita yang ke-10. Jadi sudah ada 9 prinsip seorang muslim, seorang ahlu sunnah wal jamaah yang menunjukkan bahwasanya kita adalah seorang muslim sejati. Kita adalah seorang ahlu sunnah yang real, yang benar. Yang pertama poinnya adalah meneladani sahabat Nabi. Ini poin yang paling dasar. Yang pertama adalah meneladani sahabat Nabi SAW, terutama dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beragama sebagaimana dengan beragamanya para sahabat Rasulullah SAW, karena mereka adalah generasi terbaik. Mereka adalah murid langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara pokok Ahlussunnah wal Jamaah adalah meninggalkan bid'ah. Bid'ah adalah sebuah tata cara yang diserupakan dengannya ibadah yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian yang ketiga, di antara pokok Ahlussunnah wal Jamaah adalah meninggalkan perdebatan.
meninggalkan pertikaian terutama dalam masalah-masalah yang sudah kita yakini, yang sudah kita imani. Kemudian di antaranya adalah mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada makhluknya, berbicara kepada para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat atau pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala dilihat di hari kiamat. Dilihat di hari kiamat. Kemudian di antara pokok yang lainnya adalah kita mengimani adanya haud, telaga Nabi SAW dan mizan dan timbangan di hari kiamat kelak. Dan yang terakhir kemarin kita bahas tentang kita imani adanya alam barzakh, sebuah alam antara dunia dan akhirat. Itu sebuah alam yang dimulai dengan kematian dan diakhiri dengan kebangkitan. Sekarang kita lanjutkan di antara pokok Ahlus Sunnah yang harus kita imani adalah kata pengarang di sini rahimahullahu taala al-wal imanu bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa biqaumin yukhrajuna minan nar, dan beriman dengan adanya suatu kaum manusia yang mereka dikeluarkan dari api neraka. Ba'da mahtaraku wa saru qahma fahman, setelah mereka terbakar hangus di dalam neraka, bahkan mereka menjadi arang hitam legam. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannati, kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dan diperintahkan untuk mandi di salah satu sungai yang berada di depan pintu surga. Kama ja'a fil athar, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Kaifa sya'allahu wa maka wa kama sya'a innama huwal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus imani dan percayai. Jadi pembahasan pada hari ini adalah tentang al-imanu bis syafa'ah, mengimani dengan yang namanya syafaat. Fa nu'minu bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukallimu rabbahu jalla wa ala fi ba'dil ibadi aw fi ma yatadayaquna minhu fi ma yata'allaqu bi waqfatihim yaumal qiyamah. Dan kita imani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menentukan hisab di antara mereka di hari kiamat. Dan kita akan bahas nanti ini yang dinamakan dengan syafaat uzma, syafaat yang besar. Pertanyaan yang pertama, apa arti syafaat? Syafaat secara bahasa itu dari kata syafa' yang artinya genap. Genap itu lawan dari ganjil. Kalau 1, 3, 5, 7, 11, 9 itu namanya ganjil. Kalau genap artinya ada sesuatu yang melengkapi, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Itu secara bahasa. Kemudian adapun secara istilah adalah an yakunal mar'u ma ghairihi li tahqiqi amrin lidzalikal ghair. Seseorang menggenapkan orang lain untuk mewujudkan urusannya, untuk membantu dia mewujudkan urusannya. Ini namanya syafaat, yang lebih identik lagi dengan sebuah pertolongan, sebuah wasilah perantara agar pihak yang mau ditolong, yang digenapkan ini bebas dari hukuman. Contoh, seorang guru di kelas ngajar di kelas, ada murid yang tidak mengerjakan PR, dan murid ini baik orangnya, santri yang tidak banyak masalah, cuman karena mungkin dia kurang sehat atau hal-hal yang lainnya, dia lupa mengerjakan PR. Ketika sang guru mau menghukum, datang sang juara 1 di kelas. Dia memberikan syafaat, Pak Guru, tolong Pak Guru jangan hukum teman saya. Dia selama ini baik-baik saja, biasa belajar bareng sama saya. Ya cuman memang kayaknya kemarin dia kurang sehat sepulang dari sekolah. Jadi mungkin dia istirahat, lupa ngerjain PR. Ini namanya syafaat.
memberikan sebuah pertolongan agar orang lain gugur dari hukumannya. Seseorang masuk neraka, kita kasih syafaat agar orang tersebut keluar dari neraka menuju surga. Ini yang dikenal dengan syafaat. Atau seseorang yang harusnya di level 1, dia ini orang-orang kayak gini dapatnya lantai 1 lah jamuannya. Ya, misalnya dia diundang di sebuah perhelatan yang luar biasa yang menggunakan hotel berbintang 5 dan ada kasta-kastanya. Ya, saya biasanya kalau diundang kondangan itu kan ada yang namanya kelas VIP, ada kelas reguler biasa. Nah, ini misalnya seharusnya dia ini di kelas reguler. Dia bukan dia bukan keluarga pihak besan, dia bukan orang spesial, dia hanya tamu biasa. Tapi karena dia ini teman dekatnya si pengantin, manten ini mengasih dia syafaat agar dia masuk ke ruang VIP lantai 2. Itu termasuk syafaat. Jadi intinya bantuan dari seseorang untuk orang lain mewujudkan suatu permasalahannya. Dan syafaat ini harus kita imani. Kenapa? Karena banyak Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang syafaat. Wa syafa'atu qad ja'atin nususu fiha wa bi itsbatiha wa bi bayani annaha ala anwa' lakinna laha syartan. Syafaat ini ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dan ditunjukkan dengan penjelasan-penjelasannya, dan juga ada beberapa macam yang kita akan bahas nanti. Dan syafaat ini punya 2 syarat. Laha syarton, punya dua syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama, idnullahi li syafi'i, izin Allah kepada yang memberikan syafaat. Jadi ada pemberi syafaat, ada penerima syafaat. Contoh kasus yang di kelas tadi, siapa yang pemberi syafaat? Juara 1. Yang diberikan syafaat yang nggak ngerjain PR ini, ya. Syarat yang pertama, orang yang memberikan syafaat harus dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pengen mengeluarkan keluarganya dari neraka agar masuk ke surga harus dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yashfa'u ahadun kainan man kana hatta ya'danallahu li syafi'i. Maka tidak ada seorang pun, siapapun dia, seberapa tinggi kastanya, yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Al-Baqarah 255. Ini ayat apa ini? Ayat Kursi 255 di awal juz 3. Dan ini adalah ayat yang paling bagus dalam Al-Quran. Kalau surat yang paling baik apa dalam Al-Quran? Surat yang paling baik apa? Al-Fatihah. Ayat yang paling baik ayat Kursi. Kata Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Enggak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang Allah izinkan kasih syafaat? Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen melindungi keluarga kita di hari kiamat nanti, pengen memberikan syafaat kepada orang-orang spesial dalam hidup kita di akhirat nanti, meninggallah di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tanpa menduakan Allah Subhanahu wa taala, karena tauhid harga mati untuk syafaat. Ini poin yang pertama. Fa idza lam ya'danillahu li syafi'i fa innahu la yatamakkanu minasy-syafa'ati indallahi 'azza wa jalla wa la tuqbalu syafa'atuhu indallahi subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak diizinkan oleh Allah, maka tidak akan pernah mungkin dia memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan syafaatnya tidak diterima. Orang kafir misalnya enggak bertauhid sama Allah Subhanahu wa taala, dia enggak bisa kasih syafaat.
Sedangkan dirinya saja nggak bisa dapat pertolongan, gimana bisa nolong orang lain? Karena syarat untuk nolong orang itu dia harus tertolong. Ya, yang sempurnanya, meskipun secara ya logika bisa terjadi. Ya, dia nyemplung berdua dalam sumur, dia tolong temannya ya untuk naik, dianya tinggal di sana. Tapi yang lebih tepat adalah yang lebih asalnya, orang yang berikan pertolongan harus tertolong lebih dahulu. Dia lagi di atas sumur, dia berikan tali, ayo diangkat, ini nolong, ya. Ini yang pertama. Jadi apa syarat yang pertama? Izin Allah kepada pemberi syafaat. Yang kedua, asyartu tsani ridho rabbil alamin 'anil masyfu'ilah. Ridho Allah kepada yang diberikan syafaat. Yang memberi harus dapat izin, yang diberi harus diridhoi. Oh iyalah, budak ini baik memang, ridho aku kasih syafaat, jo. Ya, masuk kelas. Dan orang yang diridhoi oleh Allah haruslah orang yang bertauhid. Sehingga kita nggak bisa menyelamatkan ya siapa misalnya orang yang meninggal di atas kekafiran. Kalian ngefans sama siapa penyanyi yang Glenn Fredly ya? Iya, Glenn. Kalian dulu ngefans sama dia misalnya. Karena dia punya lagu-lagu romantis. Tapi dia wafat di atas kekufuran. Kita tuh karena saking fansnya di hari kiamat mau minta agar Allah selamatkan dia masuk ke dalam surga. Gak bisa. Kenapa? Karena gak dapat ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kalian memang sayang sama keluarga kalian, dakwah tauhid adalah harga mati. Mungkin gak masalah orang tua kita masih merokok, adik kita masih dengar musik, masih main TikTok goyang 2 jari, tapi dia harus bertauhid. Mungkin ibu kita jilbabnya masih pendek, masih gulung-gulung, masih berpunuk unta. Atau ibu kita kalau keluar ya kadang masih buka aurat. Tapi tolong dakwahin tauhidnya, itu yang paling utama. Jangan berdebat gara-gara hal-hal yang ternyata tidak prinsipil. Memang ada waktunya nanti kita dakwahin musik, dakwahin pacaran, dakwahin TikTok, dakwahin rokok, dakwahin isbal, dakwahin yang seterusnya. Tapi yang paling poin adalah dakwah tauhid. Percuma dia pakai cadar, berjenggot, cingkrang, nggak ngerokok, nggak main TikTok, tapi dia datang ke dukun untuk meminta bantuan kepada mereka. Tapi dia meminta kepada kuburan. Tapi dia mempercayai jimat, pakai susuk dan semisalnya. Ini dulu yang harus kita benahi. Karena kalau dia terhindar dari syirik, dapat peluang untuk mendapat syafaat dari kita orang yang beriman. Jadi sekarang kita punya konsep. Yang pertama kali kita benahi adalah tauhid. Bagaimana cara kita tidak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dukun menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini ada yang mengetahui hal yang gaib selain Allah, menjadikan dukun tandingan Allah. Kita pakai jimat mendatangkan kebaikan dan mudarat, maslahat atau menolak mudarat. Artinya kita menduakan Allah. Ada yang mendatangkan maslahat, menolak mudarat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta-minta kepada kuburan, menduakan Allah karena meminta adalah ibadah. Dan idza sa'alta fas'alillah, kata Nabi, kalau minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya segala praktek kesyirikan itu poinnya satu, menduakan Allah. Karena tauhid itu artinya mengesahkan Allah, kan cara bahasa. Syirik menjadikan Allah tandingan. Nah ini nggak boleh. Allah itu di atas segala sesuatu. Nggak ada yang serupa, laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada yang serupa dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan dirinya. Sehingga ini adalah harga mati, teman-teman. Sebagian belajar fikih nikah semangat, belajar fikih muamalah semangat, tapi belajar tauhid nggak semangat. Kebalik.
Kita sholat, sifat sholat Nabi sebagus-bagus apapun, ya, kalau kita tidak berbuat tauhid sama Allah Subhanahu wa taala, percuma. Kalau kita paham sedetil apapun fikih muamalah, fikih nikah, kalau kita masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, percuma. Karena itulah silakan belajar banyak, tapi jangan lupa belajar tauhid. Karena inilah yang menyelamatkan kita nanti di hari kiamat kelak. Karena dosa-dosa yang lain minimal nanti semoga ya kita berharap dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jangan jadi dalil, enggak masalah aku ya misalnya merokok, aku misalnya ya keras orangnya, zolim sama orang lain, makan harta haram, yang penting bertauhid. Ini enggak tepat. Ya, kita pengennya kalau bisa jangan transit di neraka. Transit di bandara aja enggak enak. Ya, 2-3 jam nunggu cuma dapat roti. Ya, kadang enggak dapat apa-apa. Saya pernah sekali ya ini apa bahasanya tuh? Kalau enggak jadi itu delay, transitnya lama jadinya. Itu padahal udah canggih ya fasilitas di Batam sana. Ya udah kayak mall bandaranya, tapi tetap enggak enak. Apalagi nih neraka. Sehari aja nginap meskipun gratis, kita nggak mau. Adalah harapan kita adalah kita langsung masuk surga tanpa hisab. Itu cita-cita kita, tanpa hisab, tanpa azab. Dan bisa memberikan syafaat kepada keluarga kita. Fa idza lam yarda 'anil masyfu'i lahu tahsulu hunaka syafa'ah. Kalau ternyata Allah enggak ridho sama yang diberikan syafaat, percuma. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam sayang sama ayahnya. Ayahnya Azar, pembuat berhala. Masih sempat-sempatnya di hari kiamat, Ibrahim minta, ya Allah, tolonglah ya ayahku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni haramtu ya an-nar al-jannah 'alal kafirin. Saya haramkan neraka atau surga bagi orang-orang kafir. Lihat bagaimana ketika Kan'an putranya Nuh alaihi salam tenggelam. Ya Allah, dia kan putraku, ya Allah. Tolonglah berikan syafaat. No. Enggak. Karena dia amalnya enggak soleh, dia orang kufur. Orang kafir itu orang yang paling jahat di dunia. Bukan orang yang paling jahat. Kata Allah, syarrul bariyah, makhluk yang paling jahat. Kenapa enggak jahat? Allah kasih dia semuanya. Allah kasih kehidupan. Allah kasih penglihatan, Allah kasih istri, Allah kasih kekayaan, Allah kasih semuanya, tapi mereka enggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kalian ngefans benar sama Ronaldo, doain dia masuk Islam. Ya, karena tauhid inilah yang dapat syafaat. Karena enggak boleh kita mendoakan orang kafir kecuali hanyalah hidayah kepada Allah agar masuk Islam, ya agama Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surat Al-Anbiya 28. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan Allah Subhanahu wa taala ya atau mereka tidak memberikan syafaat kecuali yang Allah ridhoi. Jadi inilah dua syarat syafaat yang ditetapkan, syafaat yang sabitah, syafaat yang sahihah. Yang pertama, yang memberi syafaat harus dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala karena dia bertauhid. Yang kedua adalah yang diberikan syafaat, menerima syafaat hanyalah orang yang Allah ridhoi dan dia adalah orang yang bertauhid. Sekarang kita bahas tentang jenis-jenis syafaat. Sebagian ulama membagi ada syafaat yang ditetapkan dan ada syafaat yang ditolak. Karena kalau kita baca Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ada yang mengiyakan syafaat, ada yang menolak syafaat. Kalau orang nggak paham dia bingung, ini yang benar gimana? Di sini bilang syafaat ada, di sini bilang syafaat nggak ada. Karena memang syafaat ada dua, nggak usah bingung. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang diterima yang mana?
yang memenuhi dua syarat tadi. Yang ditolak yang mana? Yang tidak memenuhi dua syarat tadi. Jadi kalau baca Quran di sana dibilang nggak ada syafaat, maksudnya syafaat karena tidak terpenuhi syarat. Di sini bilang ada syafaat karena terpenuhi syarat. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis syafaat. Syafaat yang kita akan bahas ini tergantung memberikan syafaat dalam hal apa. Terbagi menjadi dua. Ada yang khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hak iya itulah pokoknya. Ya, prerogatif apa? Intinya itu ya, hak itu atau hak, pokoknya hak ini ya, orang itu enggak dimiliki oleh yang lain. Yang kedua adalah hak atau syafaat umum. Enggak punya hak prerogatif. Jadi semua manusia bisa dapat, bisa ngasih syafaat. Ya, ini yang kita bahas. Jadi ada yang khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang lain nggak dapat hak ini. Spesial for ya beliau. Yang kedua ini syafaatnya umum, semua orang bisa dapat, asal memenuhi kriteria. Kita bahas dulu syafaat yang khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An-naul awal asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang uzma, yang agung, syafaat agung. Ini syafaat yang paling luar biasa. Wa hiya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khassah, khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika anna an-nasa fil mauqifi yaumal qiyamah yakifuna fil mauqifil 'adzim. Ceritanya ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, alam barzakh menuju alam akhirat, dikumpulkan di padang mahsyar, di bumi baru. Ketika itu waktu qarabu syamsu minhum, didekatkan matahari 1 mil jaraknya, 1,6 kilometer. Wa yuljimuhumul araqu iljaman, dan kita akan bermandikan keringat. Ya, jam 2 siang aja di tengah Ampera sana, panas. Ya, Palembang. Apalagi kalau matahari 1,6 kilometer. Tapi ada 7 orang yang adem ayem kayak di pantai. Diberikan naungan, orang semuanya kepanasan, 7 orang ini enggak. Di antara 7 itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua adalah orang yang termasuk di sini. Ya, masih mahasiswa, udah semangat ngaji. Ya, belum nikah, masa semangat belajar ilmu agama, berbuat taat. Ini sebuah kabar gembira. Ketika orang lain kepanasan, ya kita diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian manusia berkeringat. Ada yang keringatnya setinggi mata kaki, ada yang setinggi betis, ada yang setinggi lutut, setinggi pinggang, setinggi dada, bahkan ada yang hampir tenggelam oleh keringatnya sendiri. Coba antum bayangkan di saat seperti itu antum digantung. Digantung itu apa? Di PHP, diputusin enggak, ya dilamar enggak, digantung, ditelantarkan. Dan semua orang enggak suka seperti ini, apalagi perempuan. Kita pengen kejelasan. Dan begitu juga nanti kita di hari kiamat, enggak jelas nasib kita ini gimana, enggak jelas. Nggak ada keputusan sama sekali, ditelantarkan aja di padang mahsyar, matahari sedekat 1 mil, sehingga mereka, yuk kita cari keputusan, kepastian, kita minta kepada Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah Abul Bashar, bapak manusia yang pertama. Datang, wahai Nabi Adam alaihissalam, engkau adalah bapaknya manusia, engkau adalah bla bla bla, Allah menciptakanmu dengan kedua tangannya. Lanjut.
Tolonglah berikan kami syafaat agar Allah memberikan ketetapan di tengah-tengah kami, keputusan. Nasib kami ini kayak gimana? Kemudian kata Nabi Adam alaihissalam, nafsi duhai diriku ini. Allah marah hari ini. Ya, aku ini pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, makan buah, ya. Kata Allah, la taqrabah hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon ini, aku malah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak pantas aku mah ngasih syafaat. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh alaihissalam. Padahal dosanya satu tapi ngerasa, Masya Allah, ini para nabi ini. Para nabi, orang-orang soleh, orang-orang beriman itu melihat dosanya seperti gunung. Tahu gunung? Kalau antum mau ditimpa gunung, kira-kira apa yang dikerjakan? Lari secepat mungkin, ya nimpa antum gunung. Ya, bisa antum selamat dari gunung. Kalau gunung mau nimpa kita mau lari sengebut apapun pasti kena. Begitulah orang-orang mukmin memandang dosanya. Tapi kita orang-orang yang fajir, pendosa, memandang dosa seperti seekor lalat yang hinggap di hidung kita. Dah lari. Ya, ini bedanya para nabi, subhanallah. Dosanya hanya satu, ya. Tapi karena itu dia merasa nggak pantas untuk berikan syafaat. Pergi ke Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama. Ya Nuh alaihissalam, engkau adalah Rasul pertama, bla 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 bla. Tolong berikan kami syafaat. Tolong minta sama Allah agar Allah berikan keputusan kepada kami. Allah adili kami. Aduh, Allah sedang marah. Aku punya doa mustajab para nabi yang justru aku doakan untuk kehancuran umatku. Tenggelam. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, semua orang-orang kafir meninggal. Tenggelam oleh air bah, sungai, lautan air yang luar biasa dahsyat. Karena airnya dari dua jaluran, dari langit dan dari bumi, gabung di sana. Bayangin, ya, mendaratnya jadi atas gunung, setinggi gunung. Nggak ada lagi daratan ketika itu. Selama kurang lebih 40 hari. Ya. Aku nggak pantas ngasih syafaat. Pergilah ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kau adalah Abul Anbiya, bla bla bla. Aduh, aku nggak bisa juga. Aku udah pernah bohong 3 kali. Yang pertama Nabi bohong, Ibrahim Nabi bohong, ya kapan? Ketika beliau bilang ini sakim, aku tuh sakit. Ketika diajak ya pesta ibadah orang-orang Babilonia, ya. Ketika itu ya Nabi Ibrahim diundang. Dan Nabi Ibrahim bilang apa? Aku sakit. Padahal ini belum tentu bohong, bisa jadi main kata, sakit hati jangan kamu berbuat syirik, gitu kan bisa. Atau aku pernah sakit. Nah, ketika itulah orang-orang pada sibuk di pesta, ya. Nabi Ibrahim mengendap ke rumah ibadah, dihancurkan semua patung-patung. Ya, yang gede, ya yang kecil-kecil sisain patung gede, kapaknya diletakin di sana. Kemudian di antara kedustaan dalam tanda kutip Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dia datang ke Mesir, berjumpa dengan raja yang mata keranjang, yang nggak bisa melihat cewek cantik sedikit. Kalau ada cewek cantik, sikat. Kalau dia ada suami, siksa suaminya, bunuh suaminya agar dia mau melayani sang raja. Dan Nabi Ibrahim tahu tentang hal ini, sehingga ketika ditanya siapa wanita cantik di sebelahmu wahai Ibrahim, hadhihi ukhti. Ini saudariku. Maksudnya saudari seiman. Ya. Ini bermain kata. Boleh kalau dizolimi, kalau zolim nggak boleh. Wah, mantap ini. Bonceng cewek dipergok teman. Siapa itu? Oh, hadihi ukhti. Ini saudariku. Saudari seiman, nggak boleh begitu. Ya. Padahal kita nggak punya adik. Ini hanya boleh ketika mau dizolimi. Ini antara kedustaan dalam tanda kutip. Padahal itu hanyalah main kata. Tapi lihat para nabi merasa itu sebuah dosa yang sangat luar biasa. Pergilah kalian ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sama.
Aku pernah membunuh jiwa. Sengaja nggak Nabi Musa? Nggak sengaja. Yang namanya nggak sengaja nggak dosa. Pembunuhan tanpa sengaja artinya ya shibhu amdin, ya mirip sengaja. Ada niat melukai tapi senjatanya nggak membunuh. Kita mukul, lemparin pulpen ke orang, kena kepalanya, tiba-tiba dia meninggal. Ini pembunuhan serupa sengaja. Kalau dalam bahasa fikih kriminalnya. Nabi Musa melihat dua orang bertengkar, satu Kibti asli Mesir, satu Israel. Beliau adalah orang Israel. Ya, udah. Nah, budak ini pak, ya masih ngeyel kata orang. Dipukul dan langsung mati. Nabi Musa alaihissalam memang powernya ya di atas rata-rata. Angkat batu yang diangkat oleh beberapa orang, diangkat sendirian. Nabi Musa alaihissalam mukul seorang sekali, mati. Dan itu nggak dosa kalau nggak sengaja. Ya, tapi ngerasa berat. Dia rencana mau mukul untuk melerai, tapi ternyata meninggal. Pergilah ke Nabi Isa. Nabi Isa pun sama, hanya saja dalam Nabi Isa tidak disebutkan dosa apa atau kesalahan apa yang beliau perbuat. Sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakununa fi qurabin 'adzimin wa la yadruna hal yakununa min ahli jannati aw min ahli nar. Mereka galau, enggak jelas nasib mereka ketika itu, penghuni surga atau penghuni neraka. Kalian kan kalau nunggu ya pengumuman kelulusan itu kan dak-dik-duk ya. Ternyata servernya rusak. Nah, itu tambah panjang galau. Aduh gimana nih ya lulus enggak nih. Begitu juga nanti di hari kiamat, sehingga mereka mendatangi para nabi, ya datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, wa kullun minhum ya'tadiru minasyafa'ah indallah. Mereka semuanya minta udzur enggak bisa. Kemudian yaqulu lahumul aqwam ala tarawna ma nahnu fihi. Apa kalian enggak lihat gimana nasib kami ini? Ala tarawna ma halabina. Ya apa yang menimpa kami. Fa kullun wahidin minhum ya'tadiru bi'udrin wa yadhkuru dzanban illa man sya'allah. Dia ngasih udzur, minta udzur dan memberikan alasan berupa dosa yang mereka perbuat. Tsumma ya'tuna ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu ana laha. It's my job bahasa gitu. Ini memang ya urusan anak. Itu memang tugas saya. Aku yang berhak untuk memberikan syafaat untuk kalian begitu. Padzalikal maqamul ladzi tahmaduhu alaihi al-umamu kulluha. Inilah kedudukan yang dipuji oleh semua umat dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, semuanya berkumpul memuji kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya hak spesial yaitu syafaat utma. Tsumma ba'da dzalika ya'ti hatta yakuma baina yadayillahi wa yasjud. Ya, kemudian setelah itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Allah. Berada di hadapan Allah dan sujud. Wa yahmadullaha jalla wa ala bimahamida katsirah, dan dia puji Allah Subhanahu wa taala dengan banyak pujian. Yaftahullahu alaihi fi dzalikal waqt, sehingga Allah Subhanahu wa taala akhirnya bilang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kum, bangkit. Udah cukup sujudnya. Sal tu'ta, kau pinta pasti akan diberi. Washfa tusaffa, kau berikan syafaat pasti akan diberikan syafaat. Fayashfa'u hina idin fi dzalikal maqami min adli an yuhasabal ibad." Akhirnya Nabi minta agar Allah memberikan keputusan sidang di antara hamba-hambanya, biar mereka tidak terlantar dan tidak digantung. Wa hadhihi syafa'atu mautin ittifaq fil jumlati inda aktsari ahli ilmi, dan syafaat ini disepakati oleh semua banyak ahlul Islam. Ini yang dikenal dengan maqamam mahmuda. Dalam surat Al-Isra ayat ke-89 Allah mengatakan,
Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengutusmu wahai Muhammad dengan kedudukan yang terpuji. Dan ini juga doa setelah adzan. Doa setelah mendengar adzan di antaranya wab'athu maqaman mahmuda alladzi wa'adtah. Ya Allah, berikanlah ya Nabi Muhammad maqama mahmuda yang kau janjikan, yaitu syafaat utma. Ini yang pertama, yang spesial untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang spesial untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an yashfa'a fi unasin fin nari min ajli an yukhaffifa anhum min adzabiha. Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap penghuni neraka agar mendapatkan sedikit. Kalau penjara itu apa ya? Dikurangi waktunya apa namanya? Resesi? Revisi? Premisi ya? Remisi ya, gitu. Ini orang-orang yang harusnya dapat di bawah sekali, di dasar, lantai paling bawah, penjara paling angker, ya, bukan impel down, bukan ya? Penjara-penjara yang tingkat-tingkat, ya, tingkat tinggi. Tapi Nabi kasih syafaat sehingga dia berada di yang paling dasar, yaitu adalah paman beliau Abu Thalib. Paman beliau yang bernama atau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Thalib. Abu Thalib sebagaimana kita ketahui meninggal di atas kekufuran. Ya udah di injury time, Nabi udah maksimal dakwah, ya ammi la ilaha illallah kalimatan wahajulaka biha indallah, wahai pamanku, ya sebutin ucapan la ilaha illallah. Tapi ya inilah bahayanya teman yang jelek. Abu Thalib, ente benci sama agama nenek moyang ente, kata Abu Jahal CS. Ini bahaya teman yang buruk, teman-teman. Di sakaratul maut saja bisa mempengaruhi kita, sehingga akhirnya meninggallah Abu Thalib di atas kekufuran. Dan paman beliau yang lain yaitu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah tanya, wahai Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan Abu Thalib itu udah ya 23 tahun ya, 20-an tahun bela dakwahmu, udah melindungimu dari musuh-musuhmu. Ya masa ya nggak ada jasa sama sekali. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa fi dahdim minar. Dia itu di tempat paling cetek bahasa kita, pinggiran-pinggiran neraka. Neraka itu punya darokat, ya artinya turun ke bawah neraka itu. Ya, semakin dasar semakin berat, ya. Kalau surga itu ke atas, darajat, semakin tinggi semakin bagus. Nah, Abu Thalib itu di tempat yang paling rendah dari neraka. Kata beliau, laula ana ya la fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena diriku, dia itu udah berada di dasar, di keraknya api neraka. Ini spesial, teman-teman. Orang kafir nggak boleh dapat syafaat. Spesial ya kepada Abu Thalib saja. Karena beliau mengimani dalam hati bahwasanya agama Rasulullah adalah agama yang benar. Tapi karena enggak disebutkan dengan lisan, karena iman itu kan 3. Hati, lisan, dan perbuatan. Harus terpenuhi 3-tiganya. Kalau enggak beriman. Ini syafaat yang kedua. Dan syafaat yang ketiga tidak disebut dalam kitab ini, syafaat untuk dibukakan pintu surga bagi penghuni surga. Kalau kalian renungi surat Az-Zumar ayat ya ke-70-an terakhir-terakhir, ini agak unik. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Digereng penghuni neraka kepada neraka, kemudian dibukakan pintu neraka, mereka masuk ke dalamnya. Beda dengan orang-orang penghuni surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha
wa futihat abwabuha. Ada huruf waw di situ. Artinya digiring penghuni surga ke surga, dan ada kata dan. Koma bahasa kita. Koma, baru kemudian dibukakan pintu surga. Mana yang lebih terhormat? Masuk sendiri, udah kebuka pintu langsung masuk, atau dibukain? Dibukain. Siapa di sini yang setiap datang dibukain oleh istrinya? Karena rumahnya dikunci. Jadi kalau dikunci ya berarti bukan gara-gara menyambut ya. Jadi penghuni surga itu ketika dia masuk enggak langsung masuk. Pintunya tertutup dan nanti nunggu syafaat Nabi untuk membuka pintu surga dan masuklah penghuni surga. Dan ini lebih spesial. Ya ditutup dulu biar jeng ada kayak seremonial itu. Enggak langsung masuk. Ya ke pasar langsung masuk. Ya. Kalau teman-teman spesial tuh biasanya kalau ya undangan VIP itu dibukain pintunya. Kalau undangan-undangan biasa langsung nyerocos saja. Ya, penerima tamunya enggak apa sebagai pajangan aja, ya. Ini diantara spesialnya penghuni surga. Itulah yang membedakan huruf waw, padahal konteksnya sama. Neraka, surga. Cuman ada huruf waw yang itu kata para ulama menunjukkan bahwasanya ada jeda sebelum masuk ke surga. Ada seremonial tadi, menunggu syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini tempat spesial. Ini 3 syafaat yang khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita mulai jam berapa tadi? Jam 4 lewat. Materi masih banyak ya. Ya, kita gancang ya. Kemudian selanjutnya adalah syafaat yang ammah, yang umum, yang tidak hanya dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dapat iya, tapi juga selain Nabi pun dapat. Yaitu diantaranya adalah an yashfa'a fi unasin min ahlil jannati an turfa'a darajatuhum. Memberikan syafaat kepada penghuni surga agar derajatnya naik. Ini indah sekali teman-teman. Siapa manusia yang paling spesial dalam hidup kita? Keluarga. Perhiasan paling indah keluarga, bukan keluarga cemara. Tapi emang keluarga itu adalah manusia yang paling indah yang Allah berikan dalam hidup kita. Orang tua kita, anak kita, istri kita, kakak adik kita. Coba bayangin kalau di surga nggak ada mereka. Nggak sempurna kebahagiaan kita. Sehingga indahnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala antara keluarga saling memberikan syafaat. Kalau orang tuanya di lantai 100, anaknya lantai 1 naik ke lantai 100. Wahai orang tua, jadilah orang tua yang soleh. Kalau kita ya di lantai 100, orang tua kita lantai 1, maka orang tua kita akan naik ke lantai 100. Wahai anak, jadilah anak yang soleh. Karena kita berharap kita bisa ya paling yang mana yang paling tinggi di antara mereka. Enggak, turun kau ini bapak, enggak. Dia yang naik sampai mencapai derajat tadi. Ini luar biasa di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dan enggak kalah ya mengharukannya. An yashfa'a li unasin dakhalun nar min ajli an yantakilu minan nari fayusbihu fil jannah. Syafaat untuk orang-orang yang udah masuk neraka, yang kemudian diberikan syafaat agar mereka bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alangkah terharunya. Ya wahai kita orang yang punya teman-teman yang soleh, kata Hasan Al-Basri, perbanyaklah punya teman-teman yang soleh. Mungkin orang tua kita agak jauh sedikit. Ya, keluarga kita susah, dakwain keluarga itu susah teman-teman. Ya, karena keluarga itu paling tahu siapa diri kita. Bu, begini, udahlah kau tuh. Ya, istri kita yang kita tuh harus kayak gini. Sudahlah mas. Karena dia sudah tahu bagaimana jati diri kita.
Karena telah banyaklah berdakwah atau berteman dengan orang-orang yang soleh, karena mereka punya syafaat di hari kiamat. Ketika kita ternyata Allah waliyadzubillah takdirkan menjadi penghuni neraka, mungkin amal kita sedikit, dosa kita banyak. Amal kita yang sedikit belum tentu Allah terima, dosa kita yang banyak enggak Allah ampuni. Ketika kita ngerasa di neraka begitu payah, ternyata ada teman kita yang mengangkat tangan kita, yang dia bukan dari darah daging kita, dia bukan keluarga kita, tidak punya nasab dengan kita, tapi karena dia adalah teman kita soleh, sama-sama pengajian bareng, sama-sama ya nuntut ilmu bareng, sama-sama punya proyek dakwah bareng, ternyata mereka lah yang memberikan kita syafaat di hari kiamat. Jadi teman-teman, berbanyaklah teman-teman yang soleh. Kalau seandainya nanti pandemi segera berakhir, diadakan kajian offline, jangan hanya datang pulang, datang dan bergaullah sama orang-orang yang lain. Minimal mereka lah yang nanti akan ke pemakaman kita, ke masjid untuk menyolatkan jenazah kita, memberikan syafaat. Dan juga mungkin bisa jadi mereka lah yang menarik tangan kita untuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ya syafaat yang luar biasa. Dalam sebuah hadis Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan selainnya, anna unasan umiru bihim fa'udkhilun nar. Ada seorang manusia, sekelompok manusia dimasukkan ke dalam neraka. Tsumma innallaha jalla wa ala yukhrijuhum ba'da dzalika minan nari ba'da mahtaraku wa saru fahma. Kemudian Allah mengeluarkan mereka dari api neraka setelah mereka sudah hangus, sudah terbakar, sudah hitam legam kulitnya. Kemudian mereka diperintahkan ila nahrin ala babil jannah fayanbutuna kama yanbutul hamilu ala majrasail. Kemudian mereka langsung ketika mandi di sungai di depan pintu surga, mereka tumbuh kulitnya menjadi seperti semula sebagaimana buih ya yang berlalu di atas saluran air cepat, langsung tring ya, seperti apa seperti kembali normal seperti sebelumnya. Summa ba'da dzalika yadkhulunal jannah, kemudian mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya surga teman-teman ya, ini orang yang udah mampir di neraka. Orang tuh udah duluan masuk surga. Ini terlambat istilahnya tuh ya. Kalau kondangan makanlah habis. Ya, pertama diselamatkan, ya Allah jangan sampai jauhkan saya dari api neraka, dideketin dengan sebuah pohon. Aku nggak minta lagi doa, demi Allah inilah yang terakhir. Ketika dia lihat sebelah ada pohon yang lebih gede, ya Allah, sekali lagi boleh ya, minta tolong dekatkan ke pohon yang besar itu, dan demi Allah nggak mau minta lagi doa, ini yang terakhir, please, bahasa kita. Allah kabulkan ke pohon yang besar. Dan di sana ternyata dekat dengan surga. Dia mendengar tawa, canda penghuni surga. Ya Allah, tolong dekatkan saya, dekatkan aja. Nggak masuk, dekat. Ya, didekatkan. Ya, kemudian dia bilang, aku nggak minta lagi. Ketika dia melihat penghuni surga dengan keindahannya, dia minta, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Dan Allah pun tertawa dalam hadis tersebut. Tapi kita nggak boleh ngomongin tertawanya kayak makhluk. Ya kita tetapin, cuman bagaimananya Allahu alamin, jelas tertawa. Akhirnya dimasukkan ke dalam surga dengan 2 bidadari. Jadi poligami itu pasti ya. Kalau nggak di surga, di dunia, di surga. Ya. Kalau nggak masuk neraka, tapi di neraka nggak ada poligami. Jadi pernah saya lihat ya dulu ada ibu-ibu marah. Jadi ada grup, ya. Grup itu ngomongin masalah poligami. Kemudian ada ya mungkin pakai HP suaminya atau marah. Iya Pak, sabar Pak. Semua poligami, tapi di surga. Artinya di dunia jangan, di surga Pak. Ya. Kita lanjutin masalah tadi. Dan dia diberikan 10 kali lipat dunia. Siapa orang paling kaya? Masih Bill Gates enggak? Kayaknya udah kesalip deh ya. Semua kita ini menjadi pemilik dunia dan seisinya. Kita adalah Bill Gates ditambah siapa itu? Semuanya. Orang terkaya, semua dunia ini punya kita 10 kali lipatnya.
itu adalah orang yang paling rendah derajatnya di surga. Punya 10 dunia. Dan uniknya dia merasa paling pakam. Wah, mantap aku nih, kata yang cak aku padahal paling rendah. Itulah nikmat surga, Pak. Nggak ada iri-irian. Semua orang merasa dia tuh yang paling enak hidupnya. Kalau di dunia kan nggak full kebahagiaan kita, karena banyak yang lebih bahagia. Kita punya istri cantik sebelah, lebih cantik. Jadi kurang sempurna. Kita punya mobil bagus, lihat sebelah, punya mobil lebih bagus. Tapi di surga kita merasa kitalah yang paling pakam, paling bagus, paling enak hidupnya. Padahal bisa jadi kita yang paling rendah. Sama kayak neraka, Pak. Neraka itu kita ngerasa paling susah hidup kita. Padahal mungkin kita tuh paling rendah derajatnya, kayak Abu Thalib tadi. Dalam hadis dikatakan dia pakai sendal. Kalau orang lain telanjang kaki, dia pakai sendal dari neraka. Tapi sendal itu bikin otaknya mendidih. Nanti melihat kalau ya masa air mendidih, itu bayangin otak kita kayak gitu, subhanallah. Itu yang paling rendah. Tapi ngerasa yang paling susah. Karena di dunia orang miskin terhibur hatinya. Gaji aku 5.000 masih mending 1.000. Nah kan? Jadi Pak, kesedihannya itu enggak terlalu gitu. Karena masih ada yang saya jomblo ya umur 25 tahun. Itu 35 tahun belum nikah, masih terhibur. Saya nggak punya kendaraan. Saya punya sepeda ontel, sepeda udah lama misalnya atau motor tua. Sebelah itu nggak punya kendaraan, sehingga kita menjadi lebih terhibur. Tapi di neraka semua ngerasa yang paling susah. Ini diantara dahsyatnya neraka. Ini diantara syafaat yang harus kita imani. Ada satu syafaat lagi, yaitu orang yang menjadi penghuni neraka nggak jadi penghuni neraka. Syafaat bagi calon penghuni neraka untuk tidak masuk neraka, tapi ini nggak ada dalilnya. Ini pendapat Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, dan juga ulama yang lain. Tapi Ibnu Qayyim bilang ini nggak ada dalilnya. Mereka berdalil dengan ucapan Nabi SAW, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku ini untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ya, pelaku dosa besar dari umatku. Akan tetapi para ulama menjelaskan, bahwasanya ini enggak mesti sebelum masuk neraka masuk surga. Dia ini harusnya masuk neraka gitu loh. Sebelum masuk neraka dia langsung ke surga akan dapat syafaat. Tapi tadi ini dikritik oleh sebagian para ulama. Mereka berdalil dengan sebagian dalil, diantaranya siapa yang disolatkan oleh 40 orang bertauhid. Ini enaknya kalau kita punya teman-teman yang bertauhid, ya mereka solatkan 40 orang, Allah akan berikan dia syafaat. Kata para ulama, ini maksudnya dia tuh kalau seandainya penghuni neraka dikasih syafaat jadi penghuni surga. Tapi tadi syarat dan ketentuan berlaku, ya izin dan ridho tadi harus ada. Sekarang kita bahas yang terakhir ya. Masih ada pembahasan lagi sebenarnya tapi kita tunda. Saya sebut yang terakhir, siapa saja yang bisa memberikan syafaat. Yang pertama adalah al-malaikah. Malaikat. Yang kedua al-anbiya, para nabi. Yang ketiga al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Ini yang kita bahas tadi tentang teman-teman yang soleh, teman-teman yang beriman. La tusahib illa mu'minan, jangan berteman kecuali orang yang beriman. Yang keempat syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan 72 bidadari. 72 bidadari. Dan dia diberikan 70 orang syafaat untuk 70 orang spesial. Ini orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kisah-kisah luar biasa di sahabiyah itu ya. Pulang dari perang Uhud, suaminya meninggal. Ayahnya meninggal. Kemudian ya
saudaranya meninggal kalau nggak salah. 3 orang meninggal keluarganya. Tapi dia tanya, Rasulullah selamat atau tidak? Dia khawatir kepada Nabi SAW. Dibilang, suamimu, ayahmu, saudara meninggal. Semua musibah selain dari musibah wafatnya Nabi itu ringan. Ya, jadi ini di antara tips biar kita sabar adalah membandingkan dengan musibah yang lebih besar. Kita kehilangan apa? Kita kehilangan anak. 1. Lihat ternyata orang di luar sana ada yang kehilangan 3, 4, 5 anak. Dan dia bisa lalui itu semua. Kita jomblo 25 tahun. Lihat teman kita. Ada yang 40 tahun. Ya, maka kita menjadi terasa ringan. Ada orang miskin, kita miskin, gaji kita mungkin sekian. Lihat yang lebih rendah, terasa ringan. Karena banyak musibah yang lebih besar dibandingkan kita. Kadang kita ini terlalu netralisir apa? Ya, mendramatisir musibah seolah-olah kita ini adalah orang yang paling menyedihkan, orang yang paling, padahal banyak nikmat kita. Tapi kita fokus kepada hal-hal yang enggak ada. Fokus kepada hal-hal yang tidak kita dapatkan. Fokus kepada hal-hal yang kita inginkan belum kita gapai, padahal banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ada seseorang ya datang kepada Nabi SAW, datang kepada seorang ulama, dia bilang mengeluhkan hidupnya yang sangat amat miskin sekali. Kata dia, engkau ini kaya sebenarnya. Saya mau beli matamu dengan harga 100 juta, mau enggak? Ya, saya ambil kedua matamu. Wah, enggak mau 100 juta. Tanganmu, ya kakimu, mulutmu. Karena memandang itu nikmat. Mendengar nikmat, memahami, berbicara, berjalan, memiliki tangan sempurna. Ini nikmat yang kalau uangkan ratusan juta mah lewat. Cuman kadang kita ngelihat nikmat itu uang saja. Ada teman saya, ya dulu punya jabatan tinggi di bank, dia keluar dari bank. Karena dia meyakini keharamannya. Dan dia bilang, Ustadz, benar-benar diganti dengan Allah yang lebih baik. Mungkin secara material katanya jauh beda. Sekarang mungkin cuma jualan atau semisalnya. Tapi dia dapat di sana adalah kelapangan hati. Uang sedikit tapi berkah. Anak-anak yang dulunya ya amburadul sekarang menjadi taat, jadi mondok, belajar hafal Quran. Ya istrinya yang awalnya suka debat ya gara-gara uang sekarang menjadi lebih soleha, lebih taat. Itu nikmat yang tiada tara. Termasuk lingkungan orang-orang yang soleh, dia bisa ngaji, dia bisa Masya Allah. Itu nikmat, bukan cuman pulus, cuman ya rupiah atau pound sterling atau ya dolar, enggak. Tapi nikmat itu jauh lebih indah dibandingkan itu semua. Itu pentingnya kita punya teman-teman yang soleh, ya, punya apa tadi ya, orang-orang yang syahid. Dan yang terakhir adalah auladul mukminin, anak-anak orang-orang yang beriman. Jadi anak-anak yang meninggal sebelum baliknya dia akan menjadi pemberi syafaat kepada orang tuanya. Mungkin demikian, dan ada sedikit pembahasan tentang syafaat, tentang masalah kelompok-kelompok yang menyimpang dalam memahami syafaat yang kita insyaallah bahas pada pertemuan selanjutnya. Silakan kalau ada yang bertanya, ada pertanyaan di media sosial. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Iya.
Ya. 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 Ini bagus sekali pertanyaannya ya. Tentang bagaimana kalau kita menuntut hak kita yang dizolimi oleh orang kafir. Sedangkan bisa jadi dia masuk neraka langsung. Jadi udah gimana nuntutnya? Orang yang udah nggak ada. Jawabannya adalah setelah terjadi syafaat ini, selanjutnya adalah hisab. Disitulah fasenya. Jadi sebelum mereka masuk neraka, terjadi dulu antara yang namanya hisab. Bahkan hewan pun dihisab. Saking adilnya Allah Subhanahu wa taala, kuda bertanduk dengan kuda tidak bertanduk yang di dunia dulu yang bertanduk suka nyerodok diganti sekarang yang nggak punya tanduk punya tanduk. Bro, ente dulu di dunia sering nyerodok aneh, gantian serodok. Al jaza min jinsil amal. Setelah mereka saling kisos, mereka pun akan menjadi tanah, debu. Orang kafir bilang, itu orang kafir lagi menyaksikan apa tidak? Ya laitani kuntu turaba, seandainya aku nih hanyalah butiran debu. Hanyalah tanah-tanah yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada nanti. Dan orang kafir jelas harus dia memberikan ya hak. Kalau orang mukmin saja memberikan hak, membalas hak ya, mengembalikan haknya berupa pahala karena nggak ada uang dinar dirham, nggak ada lagi emas perak. Jadi transfernya dengan pahala. Kau dulu maling sendal aku ya, mana pahala kasih. Kau dulu pernah gibahin aku ya, pahala. Jadi sebelum mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini semoga bisa dipahami. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lain dari pendengar. Cukup ya. Jamaah nggak usah lah jamaah. Ya cukup ya, alhamdulillah. Kesimpulannya ya kita harus mengimani bahwasanya ada yang namanya syafaat di hari kiamat kelak ya, syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang punya dua syarat. Yang pertama adalah izin kepada pemberi syafaat, yang kedua adalah ridho kepada yang diberi syafaat. Kemudian selanjutnya adalah syafaat terbagi menjadi dua, khusus kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan umum untuk nabi dan selainnya. Yang khusus Nabi adalah syafaat uzma. Kemudian ya azab yang ringan ya, peringanan azab kepada Abu Thalib paman beliau, dan yang ketiga adalah membukakan pintu surga bagi penghuni surga. Adapun untuk sesama ya adalah mengangkat derajat seorang di surga dan mengeluarkan orang yang di neraka agar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita ini ya sampaikan ya, saya serahkan kepada moderator ya. Subhanaka Allahumma lika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam.